Hmm. Udah. Oke, mulai ya. Jangan lupa perkenalan. Ya, perkenalnya aku yang mewakilin aja ya, atau Ya, kalian ya. mau satu-satu? Ini aja nanti rekan saya, nanti kita satu-satu. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pengunjung Lawson. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatina Siva Mediana dengan NIM 38 beserta rekan-rekan saya. Saya Ahmad Sabila Rusdi dengan NIM 41. Saya Adinda Dwi Ramadila dengan NIM 61. Baik, kita langsung saja ke deskripsi masalah. Jadi, kami melakukan observasi di Lawson, yaitu minimarket di depan Telkom, gerbang utama Telkom University, yang mana lokasinya ini sangat strategis bagi mahasiswa, dosen, maupun staf kampus. Nah, volume kunjungan ke Lawson ini berfluktuasi sesuai dengan jadwal akademik kampus, dengan beberapa periode yang tampak lebih ramai. Namun, belum ada data kuantitatif yang memetakan pola kunjungan harian. Nah, observasi ini kami lakukan untuk merekam dan menganalisis jumlah kunjungan ke Lawson setiap 2 jam dalam satu hari, yang mana kami melakukannya dalam 2 hari berturut-turut untuk mendapatkan data yang lebih representatif. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Ada 3 langkah yang kami lakukan, yaitu yang pertama observasi langsung, yang kedua penerapan algoritma komputasi, dan juga visualisasi data. Nah, untuk observasi langsungnya, kami mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap jumlah pengunjung Lawson selama 2 hari berturut-turut dalam rentang waktu dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam atau jam 10 malam. Nah, kenapa sih kami memilih rentang waktu tersebut? Hal ini karena rentang waktu tersebut mencakup hampir seluruh waktu aktivitas mahasiswa di kampus. Kemudian setiap 2 jam kami melakukan pencatatan jumlah pengunjung Lawson secara manual dan secara bergantian antar anggota kelompok. Untuk selanjutnya yaitu penerapan algoritma komputasi. Nah, data yang sudah kami kumpulkan tadi, selanjutnya kami analisis menggunakan beberapa algoritma komputasi, yaitu berupa sequential search, binary search, dan juga identifikasi titik ekstrim. Nah, sequential search ini bertujuan untuk mencari data yang memenuhi kondisi tertentu dalam dataset. Misalnya, kami mencari entry pertama dengan jumlah kunjungan lebih dari 30. Algoritma ini berhasil menemukan hasil pada hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 14 dengan jumlah kunjungan sebanyak 34 orang, hanya dalam 3 langkah pencarian. Kemudian, ya, yang selanjutnya yaitu binary search, yaitu untuk yang masak tertentu dalam dataset yang sudah diurutkan. Nah, misalnya kami telah mengurutkan data, lalu kami mencari apakah eh, ada entry dengan jumlah 25 orang. Kemudian algoritma ini berhasil menemukan data pada hari Minggu pukul 16 hingga pukul 18 dengan 4 langkah. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi titik ekstrim yang digunakan untuk mengidentifikasi tren puncak dan titik sepi kunjungan Lawson sebagai bagian dari pola perilaku mahasiswa. Nah, untuk yang terakhir yaitu visualisasi data. Nah, agar hasil analisis yang kami lakukan tadi lebih mudah untuk dipahami, kami melakukan visualisasi data dengan menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik berupa line chart dan juga bar chart. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Untuk waktu dan lokasi observasi kami, kami melakukan observasinya di Lawson, minimarket yang terletak di depan gerbang utama Telkom University, yang merupakan lokasi strategis yang sering dilewati oleh mahasiswa, dosen, maupun pengunjung kampus. Pemilihan untuk pemilihan waktunya kami bagi dalam 7 periode per hari dengan rentang waktu 2 jam dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Nah, setiap 2 jam sekali kami melakukan pencatatan jumlah pengunjung secara manual dengan bergantian antar anggota kelompok. Kemudian bagian struktur data.
Berikut data yang kami kumpulkan dari hasil observasi. Untuk hari Sabtu, tanggal 12 April, pada pukul 8 hingga pukul 10 terdapat 10 pengunjung. Pukul 10 hingga pukul 12 terdapat 18 pengunjung. Pukul 12 hingga pukul 14, 34 pengunjung. Pukul 14 hingga pukul 16, 28 pengunjung. Pukul 16 hingga pukul 18, 22 pengunjung. Pukul 18 hingga pukul 20, 16 pengunjung, dan pukul 20 hingga pukul 22 terdapat 10 pengunjung. Nah, untuk hari berikutnya yaitu hari Minggu tanggal 13 April dari pukul 8 hingga pukul 10 terdapat 15 pengunjung. Pukul 10 hingga pukul 12 terdapat 20 pengunjung. Pukul 12 hingga pukul 14 terdapat 32 pengunjung. Pukul 14 hingga pukul 16 30 pengunjung. Pukul 16 hingga pukul 18 25 pengunjung. Pukul 18 hingga pukul 20 18 pengunjung. Dan pukul 20 hingga pukul 22 terdapat 11 pengunjung. Hmm, hmm. Lalu untuk hasil analisis, analisis data kunjungan dilakukan menggunakan tiga pendekatan algoritma pencarian, yaitu sequential search, binary search, dan pencarian nilai ekstrim, maksimum dan minimum. Pendekatan ini dilakukan mengetahui waktu-waktu dengan jumlah kunjungan tertinggi, terendah, serta kapan terjadi lonjakan kunjungan di atas angka tertentu. Untuk yang pertama, kita masukkan data-datanya dulu ke dalam code Python-nya, mulai dari hari, yaitu Sabtu dan Minggu, kemudian jamnya dengan rentan 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10, kemudian jumlah pengunjungnya. Next. Lalu untuk sequential search, penerapan sequential search digunakan untuk mengetahui kapan pertama kali jumlah kunjungan ke Lawson melebihi 30 orang. Hasil pencarian ini menunjukkan bahwa hasil ini terjadi pada untuk codingannya sendiri, kita membuat fungsi sequential search, kemudian kita menggunakan perulangan for i in range dari indeks 0 sampai min 1, lalu kita membuat Perandaian, jika data I lebih dari batas, maka dia akan mereturn satu. Tapi kalau tidak, dia akan mereturn min satu. Lalu kita panggil panggil si fungsi untuk untuk set data jumlah 30. Kemudian kita menggunakan perandaian. Jika indeks eh, tidak sama dengan min satu, maka akan mengeprint sequential search perandaian 30, hari indeks, waktu, dan jumlah. Tapi jika sama dengan satu atau lebih, maka tidak ditentukan maka jumlah kurang dari 30. Dari hasil codingan di atas menghasilkan terminal hari Sabtu, 12 April, waktu 12 sampai jam 2 siang, jumlah kunjungan terdapat 34 orang. Jumlah iterasi pencarian eh, mencapai 3 langkah. Berdasarkan hasil ini, mendapatkan bahwa puncak kunjungan cenderung terjadi pada siang hari, di hari pekan, ketika aktivitas kampus sedang padat dan waktu makan siang. Next. Lan- Lalu untuk binary search digunakan untuk memverifikasi apakah terdapat waktu kunjungan dengan jumlah tepat 25 orang setelah diurutkan berdasarkan jumlah kunjungan. Hasil algoritma menunjukkan di sini pertama-tama kita membuat eh, fungsi binary search-nya. Kemudian kita eh, mengset batas low dan high, yaitu pencarian atas bawah. Lalu kita menggunakan looping. Selama batas bawah tidak melebihi batas atas, maka kita akan melakukan nextnya kita akan bisa melakukan pencariannya. Lalu ambil indeks dari tengah, yaitu low dan high. Kemudian jika nilai sama dengan target, kembalikan indeksnya. Kalau nilai tengah lebih kecil, geser pencarian ke kanan. Kalau nilai tengah lebih besar, geser pencarian ke kiri. Jika tidak ditemukan, maka kembalikan min satu, yaitu return min satu. Lalu untuk lalu kita menggunakan pemanggilan mengurutkan list jumlah dari kecil ke besar. Lalu kita mencari apakah angka 25 di data di atas sudah diurutkan. Kemudian kalau ketemu, kita bisa menampilkan indeks dan nilainya.
Kalau tidak ketemu, tampilkan pesan bahwa nilai tidak ditemukan. Hasilnya, binary search digunakan untuk memverifikasi terdapat waktu kunjungan dengan jumlah tepat 25 orang. Jadi kita menemukan setelah data diurutkan berdasarkan jumlah kunjungan, hasil algoritma menunjukkan hari Minggu 13 April waktu 4 sore sampai jam 6 sore, jumlah kunjungan terdapat 25 orang. Jumlah iterasi pencarian yaitu mencapai 4 langkah. Ini membuktikan bahwa binary search efektif untuk pencarian nilai eksak, yaitu nilai tepat, walaupun memerlukan persyaratan berupa data yang terurut. Next. Lalu kita mencari nilai titik ekstrim. Yang pertama, kita membuat fungsi dulu, yaitu mencari nilai maksimum. Eh, Kemudian kita asumsikan elemen pertama adalah yang terbesar. Lalu kita menggunakan looping for in range di elemen kedua sampai terakhir. Kalau ada, kalau ada nilai lebih besar, simpan sebagai maksimum baru dan simpan indeksnya. Kemudian kemudian return indeksnya. Eh, Begitu pula untuk fungsi mencari nilai minimumnya. Lalu kita memanggil fungsinya. Lalu kita menggunakan ngeprint yaitu jumlah kunjungan maksimum. eh, Tampilannya hasil, waktu, dan jumlah kunjungan untuk keduanya. Hasilnya, yang pertama, jumlah kunjungan maksimum terdapat pada hari Sabtu pukul 12 sampai jam 2 siang sebanyak 34 orang. Sedangkan jumlah minimumnya terdapat pada Sabtu juga pada pukul jam 8 malam sampai jam 10 malam yaitu sebanyak 10 orang. Hal ini mengindikasi bahwa waktu makan siang menjadi puncak keramaian, sedangkan malam hari menjelang tutup operasional justru mengalami penurunan kunjungan yang signifikan. Next. Kemudian untuk perbandingan sequential search dan binary search. Yang pertama, fleksibilitas kondisi pencarian. Sequential search memiliki keunggulan dalam fleksibilitas. Sebaliknya, binary search hanya efektif ketika pencarian diarahkan pada nilai eksak atau tepat dalam dataset yang sudah diurut. Yang kedua, efisiensi proses pencarian. Binary search memiliki keunggulan dalam kompleksitas waktu, yaitu O, O log n, dibandingkan sequential search yang memiliki kompleksitas ON. Kesesuaian dengan tujuan analisis. Sequential search lebih unggul karena mampu menangani kondisi dinamis, sementara itu binary search lebih tepat digunakan ketika ingin memverifikasi keberadaan nilai tertentu. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan terkait visualisasi data dari data yang sudah diolah secara sequential dan binary search. Nah, di sini sudah diberikan grafik. Nah, grafik ini tuh menampilkan jumlah kunjungan ke Lawson dalam rentang waktu 2 jam selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, dari visualisasi ini itu terlihat lonjakannya ada di hari Sabtu pukul 12 sampai pukul 14. Nah, grafik ini juga menunjukkan bahwa jumlah kunjungan itu meningkat secara bertahap dari pagi hari dan mencapai puncaknya itu saat jam makan siang. Kemudian menurun sepanjang malam. Seperti itu. Nah, grafik ini itu bentuknya line chart ya. Ini sesuai dengan visualisasi yang kita gunakan dengan pustaka Matplotlib dan Seaborn dalam bahasa pemrograman Python. Next. Oke, visualisasi yang berikutnya yaitu menggunakan bar chart untuk mencari nilai ekstrim kunjungan. Nah, untuk memperjelas titik tertinggi dan terendah dari kunjungan yang diamati, kita gunakan bar chart ini. Nah, grafik ini itu kita pakai menggunakan dua waktu penting. Yang pertama, itu jumlah kunjungan tertinggi pada hari Sabtu pukul 12 sampai pukul 14 dengan 34 pengunjung. Kemudian, waktu yang kedua
yaitu jumlah kunjungan terendah pada hari Sabtu, pukul 20 sampai 22, dengan 10 pengunjung. Nah, visualisasi ini itu mendukung hasil analisis algoritmik sebelumnya, sekaligus memberikan representasi visual yang jelas terhadap pola perilaku kunjungan mahasiswa terhadap Lawson. Melalui grafik ini juga dapat disimpulkan bahwa visualisasi data tidak hanya memperkuat hasil algoritmik, tetapi juga memberikan wawasan konseptual yang lebih kaya terhadap perilaku pengguna kampus dalam memanfaatkan minimarket Lawson. Nah, informasi ini tuh berpotensi digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial seperti pengaturan stok barang, jadwal karyawan, maupun strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Next. Nah, untuk interpretasi hasil analisisnya, dari hasil pengamatan yang kami lakukan terhadap aktivitas kunjungan ke minimarket Lawson selama hari Sabtu dan hari Minggu, mengungkapkan dinamika perilaku mahasiswa Telkom University dalam memanfaatkan fasilitas komersial yang tersedia di area kampus. Nah, dari analisis ini, baik secara numerik maupun algoritma pencarian maupun secara visual melalui grafik, itu ada sejumlah pola dan kecenderungan yang dapat ditarik sebagai kesimpulan sementara. Nah, ini tuh mencerminkan hubungan antara waktu, kebutuhan, konsumsi, dan mobilitas mahasiswa. Yang pertama itu ada analisis pola kunjungan. Intensitas kunjungan tidak tersebar merata sepanjang hari, melainkan terdistribusi pada pola tertentu. Kunjungan meningkat sejak pagi hari, cenderung memuncak pada siang hari, dan kembali menurun saat malam. Nah, walaupun begitu, pada hari Minggu secara umum masih lebih sepi, pola distribusi yang sama masih terlihat. Jadi, walaupun hari Minggu naik turunnya itu juga mirip pada saat di hari Sabtu gitu. Nah, ini menandakan bahwa minimarket itu menjadi destinasi penting bahkan di hari libur. Sementara itu, titik terendah kunjungan terjadi pada hari Sabtu malam pukul 20.00 sampai 22 dengan hanya 10 kunjungan. Nah, ini tuh disebabkan karena menurunnya mobilitas mahasiswa yang mendekati waktu penutupan toko. Kemudian yang kedua yaitu efektivitas algoritma pencarian dalam data real. Pemilihan algoritma pencarian harus menyesuaikan dengan konteks analisis dan struktur data. Jika tujuan analisis bersifat deskriptif dan fleksibel terhadap kondisi nilai, maka sequential search lebih sesuai. Namun, jika data sudah terurut dan pencarian diarahkan pada nilai spesifik, maka binary search menawarkan ketepatan dan keefektivitasan yang lebih tinggi. Nah, dari perbandingan tersebut, itu kami dapat menyimpulkan bahwa pemilihan algoritma pencarian harus menyesuaikan dengan konteks analisis dan struktur data. Jika tujuan analisis bersifat deskriptif dan fleksibel terhadap kondisi nilai, maka sequential search lebih sesuai. Namun, sebaliknya, jika datanya itu sudah terurut dan pencarian diarahkan kepada nilai yang spesifik, maka pilihannya yaitu binary search gitu. Kemudian yang ketiga itu ada visualisasi sebagai sarana pemaknaan data. Line chart menggambarkan distribusi kunjungan dalam satu hari menunjukkan tren naik turun yang tidak selalu linear, tapi membentuk pola berulang yang konsisten antara hari Sabtu dan hari Minggu. Bar chart yang menyoroti nilai maksimum dan minimum kunjungan memberikan gambaran kontras yang tajam antara waktu-waktu paling ramai dan paling sepi. Nah, hal ini itu tidak menguatkan temuan dari algoritma pencarian nilai ekstrim, tetapi juga memberikan basis visual yang berguna dalam pengambilan keputusan manajerial seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Dari penelitian ini, kami bertujuan untuk menganalisis pola aktivitas kunjungan ke Lawson terhadap perilaku mahasiswa Telkom University dengan pendekatan berbasis algoritma pencarian dan identifikasi titik ekstrim. Kemudian kami juga melakukan observasi langsung, kemudian diperoleh hasil-hasil signifikan yang dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, perilaku kunjungan memiliki pola konsisten dan signifikan.
Naik turunnya nilai kunjungan bergantung pada perilaku mahasiswa. Ini dipengaruhi oleh ritme aktivitas kampus seperti jadwal kuliah, waktu istirahat, dan kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua ada algoritma pencarian menyediakan solusi analitik yang efisien dan tepat guna, yaitu sequential search menunjukkan keunggulan dalam pencarian berbasis kondisi tanpa perlu mengurutkan data. Menjadikannya itu cocok untuk analisis fleksibel terhadap data real yang tidak selalu terstruktur secara rapi. Kemudian ada binary search yang memerlukan data yang terstruktur atau urut namun efisien untuk pencarian nilai eksak atau nilai tepat. Kemudian visualisasi memperkuat temuan dan menyediakan wawasan strategis. Nah, kita kan menggunakan line chart untuk mengilustrasikan fluktuasi kunjungan secara kronologis dan menunjukkan adanya pola berulang yang stabil. Sementara itu, kita gunakan bar chart untuk menyoroti nilai maksimum dan minimum yang penting bagi strategi operasional Lawson. Nah, visualisasi ini itu membuka ruang interpretasi dan mampu menjadi dasar bagi pengambilan keputusan manajerial itu untuk pengaturan stok barang, distribusi jadwal staf, hingga penentuan waktu promosi yang lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian kesimpulan akhir yang dapat diambil dari penelitian kami yaitu bahwa pendekatan observasi langsung yang dipadukan dengan algoritma pencarian dan visualisasi data telah memberikan gambaran yang menyeluruh dan aplikatif mengenai pola perilaku mahasiswa dalam mengakses minimarket kampus. Penelitian ini membuktikan bahwa metode komputasi itu tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan kampus. Terus untuk membantu optimalisasi pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian itu selain memberikan pemahaman mendalam terhadap perilaku pengguna, penelitian ini juga menjadi contoh penerapan ilmu sains data yang konkret dan konseptual, sekaligus membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir analitis dan kritis yang sangat dibutuhkan dalam dunia profesional saat ini. Nah, itu tadi kesimpulan akhir yang dapat kami sampaikan. Silahkan saya kembalikan ke Fatin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan hasil diskusi kami. Eh, Sekian, terima kasih. Dari kelompok 9 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun pemilihan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, sudah Coba cek dulu. selesai. Cek dulu ada suaranya nggak itu di record.